Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi amarna bi na'mal hajj fil baitillah fi Makkahul Mukarramah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 2 Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjung Timur, wilayah Perumahan Taman Harapan Indah, kini yang mewakili beliau. Yang kami hormati Bapak-bapak Ketua RT 1, RT 2, RT 3 Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjung Timur, lingkungan Perumahan Taman Harapan Indah, serta hadirin wa hadirat tamu undangan yang dirahmati Allah, berkhusus para jemaah calon haji, Bapak Ridwan beserta istri, Bapak Imam Rohani beserta istri, Bapak Wendrawan Ponco Putro beserta istri, Bapak Aan Wahyudi beserta istri, Ibu Nurbaiti, Ibu Samsumar, dan Ibu Wita Handayani. Segala puji hanya untuk Allah, Rabb sekalian alam. Alhamdulillah, di siang yang penuh berkah ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan dapat hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan Walimatus Safar Haji musim haji 1444 Hijriah 2023 Miladiah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita yang senantiasa selalu menegakkan sunnah-sunnah beliau, selalu berselawat kepada beliau, insyaallah di yaumil mahsyar nanti akan mendapat syafaat daripadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah, akan kami sampaikan tertib acara Walimatus Safar Haji pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan yang berlangsung. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi yang insyaallah akan dibacakan oleh Al-Mukarram Ustaz Muhammad Ansori Daulay Al-Hafiz. Kemudian sambutan dari Ketua Dewan Pengukuran Masjid As-Sakinah. Berikutnya sepatah kata dari perwakilan jemaah calon haji yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Ridwan Abdul Muluk. Kemudian yang kelima, tausiah Walimatus Safar Haji yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Rustam Effendi SAG. Pada beliau nanti kita minta memimpin doa. Berikutnya acara salam-salaman dan diteruskan dengan makan siang bersama. Terakhir acara bentuk mungkin foto-foto bersama. Baiklah, untuk yang kelima kita masuk saja pada acara yang kedua, yaitu pembacaan kalam ilahi kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Ansori Daulay Al-Hafiz. Waktu dan tempat kami silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Shalih Al-Bani yang telah membacakan kalam Ilahi. Semoga beliau membacakan kita yang mendengarkan insyaallah mendapat pahala dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya sambutan dari Ketua Dewan Kemakmuran Masjid As-Sakinah sekaligus melepas keberangkatan jemaah calon haji yang merupakan jemaah dari Masjid As-Sakinah. Pada Bapak Alfian, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajmain.
Yang kami hormati Pak RW, Pak RT 1, Pak RT 2, Pak RT 3, kemudian yang kami hormati para orang tua kita, ibu-ibu, kemudian jemaah Masjid As-Sakinah yang kami muliakan, kemudian Pak Ustadz Effendi, Rustam Effendi yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu bersama, hadir di dalam acara Walimatul Safar, ikut mengantarkan bersama-sama. Alhamdulillah ada beberapa orang warga kita, tadi sekitar 11 orang warga jemaah masjid atau warga komplek Taman Harapan Indah. Alhamdulillah mendapat panggilan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat naik haji pada tahun ini. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sekali lagi syukur alhamdulillah dan selamat kepada Pak Ridwan beserta istri, kemudian Pak Anwar Yudi beserta istri, Pak Wendrawan beserta istri, Pak Imam Rohani, kemudian ada Ibu Samsinar, Ibu Wita Handayani, dan Pak Ibu Nurbaiti. Alhamdulillah dengan menunggu ya mungkin dengan sabar hampir berapa tahun Covid sudah mau berangkat. Kemarin sudah ikut manasik haji, malah sebelum Covid tahun 2000 tahu-tahu karena ada Covid akhirnya tertunda. Ya walaupun tertunda mungkin ada hikmahnya. Ya kita doakan moga-moga keberangkatan tahun ini dapat berjalan dengan baik, selamat, mulai dari awal keberangkatan kemudian sampai di tanah suci, selamat dalam melaksanakan semua rangkaian pelaksanaan kegiatan haji dan kembalinya sampai di sini. Kemudian ya kita doakan bersama-sama sekali lagi selamat. Ya kita doakan juga semoga haji yang dijalani mendapatkan haji yang mabrur lah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya kami-kami yang mungkin masih sudah ada yang mendaftar tetapi belum dapat panggilan, masih menunggu. Kemudian mungkin juga mau mendaftar tapi belum cukup juga nih pelunasan ininya untuk jatah kursinya. Kita doakan mungkin bagi Bapak Ibu warga kita yang lain mungkin diberi kemudahan lah oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama untuk niat melaksanakan haji, kemudian dapat kursi, kemudian moga-moga antrinya tidak terlampau lama. Ya mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kita doakan kepada jemaah kita yang berangkat haji tahun ini mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, selamat dalam perjalanannya. Dan kami mohon doa yang ditinggalkan mungkin karena memang doa di tanah suci itu adalah doa yang mabrur, mungkin mohon doa untuk keselamatan kita semua. Kemudian Pak Ustadz mungkin mohon tausiahnya, pencerahan bagi kita semua terkait dengan pelaksanaan kegiatan ibadah haji ini. Terima kasih, kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada
Bapak Ketua Dewan Pengelola Masjid As-Sakinah telah menyampaikan ketersambutan. Berikutnya sepatah kata dari perwakilan jemaah calon haji yang dalam hal ini insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ridwan Abdul Muluk. Kepada Bapak waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labaik Allahumma labaik. Labaik la syarika lak la labaik. Innal hamda wa ni'mata la wal mulk la syarikalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Mukarram Ustadz Rostam Effendi Ustadz Agi, yang saya hormati Bapak Ketua RW atau mewakili, yang saya hormati Bapak Ketua RT 1, RT 2 dan RT 3, dan saya muliakan kepada semua calon jemaah haji dari Perumahan Taman Rapah Indah, dan selanjutnya kepada semua undangan kami dan jemaah Masjid Jemaah As-Sakinah yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita bisa dapat menghadiri undangan yang mulia ini untuk berkumpul di Masjid As-Sakinah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan tausiah tentang haji. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya yang diminta sebagai mewakili daripada jemaah haji yang akan berangkat pada tanggal 25 ini. Maka dengan ini, dengan hati yang paling dalam, kami semuanya meminta kepada para jemaah As-Sakinah dan para undangan, yang mana kami di sini sudah hampir 25 tahun, mungkin begitu banyak salah yang kami berbuat tanpa disadari salah itu tidak dapat diterima oleh mungkin kawan-kawan sejawat atau jemaah-jemaah. Maka dari itu, kami sebagai mewakili, kami ini adalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan khilaf. Maka dari itu kami mohon pada, terutama sekali pada khususnya pada warga Taman Rapah Indah 1, 2, dan 3, dan kepada jemaah Masjid As-Sakinah, kami mohon sangat untuk dapat dibukakan hati selebar-lebarnya untuk memaafkan kami, sehingga kami dalam perjalanan dimudahkan oleh Allah untuk dapat
melaksanakan ibadah haji ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu, karena udah hampir 25 tahun kami di sini bergaul. Tak mungkinlah tidak ada tindakan yang salah, kata yang tidak bisa diterima, pasti ada. Itulah kami mohon supaya perjalanan kami ini dimudahkan oleh Allah. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala khilaf dan kelah kami yang mewakili. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena saya terharu. Jadi kurang apa namanya. Maaf. Terima kasih kepada Bapak Ridwan Abdul Mulk sebagai perwakilan dari Jum'atul Haji kita. Apa yang beliau sampaikan semoga kita semua, intinya beliau minta maaf kepada kita semua, minta mudahkan segala urusan mereka nanti ketika berhaji. Kemudian satu beliau lupa menitip keluarga yang ditinggalkan di sini. Baiklah, kita masuk pada acara pokok yaitu tausiah Walimatus Shafar yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Rustam Effendi SAG. Pada Al-Mukarram waktu tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa syafi'ina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubaraka wa shifaan min kulli da'i wa saqam birahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita muliakan Ketua beserta seluruh jajaran pengurus Masjid Jami As-Sakinah, yang saya muliakan para alim ulama cerdik pandai, yang saya muliakan Bapak RW 02 Kelurahan Air Raja, Bapak RT 01, 02, 03, RW 02 Kelurahan Air Raja, dan yang terspesial yang kita banggakan, saudara kita, tetangga kita, calon jamaah haji yang mulia Bapak Ridwan dan istri beliau, kemudian Bapak Imam Rohani beserta istri beliau, kemudian Bapak Pendrawan beserta istri beliau, kemudian Bapak Aan Wahyudi beserta istri beliau, kemudian yang mulia Ibu Nurbaiti, yang mulia Ibu Samsumar, dan yang mulia Ibu Wita Handayani. 11 orang saudara kita, tetangga kita tahun ini berangkat menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang saya muliakan para orang tua semuanya, ibu bapak, muslimin muslimat yang dirahmati Allah.
Bersyukur kita kehadirat Sang Maha Pencipta di pekan pertama ya dari bulan Zulqa'dah ini, kita disuguhi peristiwa yang istimewa ya. Satu perumahan 11 orang berangkat haji. Ini luar biasa nih Pak ya. Pak RW, Pak RT berbanggalah ya, karena 11 warga Bapak menunaikan perintah Allah yang luar biasa ini. Saya mendengar di beberapa kecamatan, ada beberapa kecamatan yang tak ada satupun jamaahnya Pak. Kalau kita nih alhamdulillah, ini bukan sekecamatan nih Pak, seke-RW-an. Seke-RW-an ada 11. Mudah-mudahan apa yang kita saksikan ini sebagai pertanda bahwa perumahan kita Taman Harapan Indah ini adalah perumahan yang penuh dengan barokah Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena barokah itu az-ziyadah fil khair, bertambahnya dalam kebaikan. Artinya di sini ini bukan hanya sholat yang didirikan, betul? Bukan hanya kurban yang kita potong, tapi ada orang yang sanggup mengorbankan waktu 40 hari lebih, mengorbankan harta puluhan juta, mengorbankan perasaan, karena harus meninggalkan tanah air, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan tetangga. Maka jangan heran Yang Mulia Pak Ridwan tadi memberi sambutan, terbata-bata beliau. 25 tahun kata beliau di sini. Sekarang saya harus berangkat jauh. Apa yang Pak Ridwan rasani sungguhnya manusiawi, ya, manusiawi. Boro-boro 40 hari Pak, kita tugas luar aja seminggu ke Batam. Wah, itu meluk istri itu lain, betul tak? Ini baru seminggu, apalagi sampai 40 hari. Maka dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini mau melakukan perjalanan jauh. Tak disebutkan tujuannya apa dalam hadis itu. Dari itu berkenan Rasul memberi bekal dengan saya. Maka kata baginda Rasulullah SAW, saya bekali kamu dengan doa. Apa doa pertama Rasul? Zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah membekali ketakwaan kepadamu. Nah ini Pak Ridwan, Kang Aan, Pak Wendra, Pak Imam ya. Bekal pertama dari kami pun adalah doa. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang 11 orang ini dianugerahi ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka tadi Pak Ustadz membaca firman wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Orang yang nak pergi haji ini oleh Allah diperintah, maka siapkan bekal. Siapkan bekal. Bekal tuh ya kalau sekarang, karena saya alhamdulillah biqadarillah Allah dah izinkan sampai, saya kasih pengalaman, tak usah bawa kuali ya. Kang Aan tak usah bawa kuali, Ibu tak usah bawa kompor gas. Sekarang mah Ibu bawa uang saja ya, karena di sana sudah ada masakan Indonesia. Yang tak ada tuh sambal bilis, nah itu baru bawa ya.
Belacan tak usah bawa, kasihan nanti di pesawat bau. Ya. Kalau dulu ndak, dulu mah ke wali harus dibawa, kastrol harus dibawa, beras harus dibawa. Sekarang mah ibu tinggal am. Kenapa? Sekarang dimanja kita. Orang berhaji hari ini dimanja luar biasa. Makannya asal kuat perut 3 kali sehari semalam. Bu, sanggup tak makan 3 kali? Yang 7 orang ibu-ibu saya nih, yang berapa? 6 ya? 4 tambah 3 berapa? 7 ya. Coba ibu-ibu yang 7 orang yang nak berangkat, sanggup tak makan 3 kali sehari? Angkat tangan Bu ya. Nanti ibu akan dikasih makan 3 kali sehari, pagi, siang, sama malam. Artinya ibu tak bawa kuali pun insyaallah takkan kelaparan ya. Kemudian untuk sampai ke tempat-tempat ibadah haji, ibu tak payah bawa sepeda dari sini. Nanti disediain bis bolak-balik, berangkat diantar, pulang diantar. Kita tak kayak jalangkung ya, diundang tidak, diantar pun tidak. Kita diundang Allah, dimuliakan manusia. Nah maka pada kesempatan ini mari kita berdoa ya. Semua ini terjelma kemudahan-kemudahan ini karena haji ini ditopang betul oleh kebijakan negara, sehingga ada undang-undang haji. Betul? Negara urun luar biasa bagaimana agar orang Islam yang nak berhaji ini betul-betul terlayani. Kita doain mudah-mudahan siapapun pemimpin kita, betul? Dari mulai yang paling tinggi sampai ke bawah, mudah-mudahan senantiasanya ada dalam naungan rahmat, ridho dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah tekankan bahwa ada bekal yang lebih hebat daripada bekal materi. Apa itu? Takwa. Fa inna khairaz zadit taqwa. Lalu sesungguhnya bekal terbaik itu adalah ketakwaan. Oleh karenanya kepada ibu yang 7 orang, bapak yang 4 orang, pertebal ketakwaan dari sekarang ya, biar nanti ketika kaki kita menginjakkan di tanah haram, baik haram Makkah ataupun haramul Madinah, betul-betul takwa itu menjadi penghias ziarah kita ya, menjadi pemandu guide perjalanan kita di sana ya. Apa itu takwa? Takwa itu kesadaran dalam hati yang penuh bahwa Allah memperhatikan kita. Allah mencatat apa yang kita iktikadkan di hati, apa yang kita ucapkan dengan lisan, apa yang kita perbuat dengan anggota tubuh. Allah menyaksikan. Nah, tanamkan keyakinan itu dalam hati kita saat menginjakkan kaki di sana, betul? Sehingga nanti ucap, perilaku, betul, akhlak betul-betul terjaga, betul-betul terjaga. Karena kalau takwa tidak membentengi jiwa kita saat di tanah suci, mohon maaf Pak, Taman Harapan Indah ini bukan apa-apa Pak dibanding kota Makkah dan kota Madinah. Betul lah. Di sini paling hebat Pinang Lestari, betul lah. Paling hebat Hotel CK, betul? Nah, Bapak di sana keluar hotel masuk hotel. Di dalam dingin, keluar memang panas. Betul lah. Tengok kanan, tengok kiri, barang-barang mewah Pak. Betul? Pakaian mewah. Emas di sana bukan kayak emas di Pinang Center ini. Betul lah. Di sana gede-gede emasnya tuh. Jadi kalau bukan takwa yang menuntun kita di sana, nanti kita tuh kerjaannya belanja aja.
Orang azan masih belanja, betul nggak? Masih belanja. Yang dibanding-banding bukan ibadah. Yang dibanding-banding nih duit bawa berapa? Apa yang sudah kamu beli? Apa yang sudah kamu kirim ke kampung, itu aja. Nah maka dari sekarang takwa itu taruh betul-betul dalam jiwa kita, agar pas sampai itu langsung menjadi penghias perjalanan spiritual kita di Makkah dan di Madinah. Yang kedua, lelaki tadi yang datang ke Rasul ternyata tak cukup dengan satu bekal, sehingga beliau bertanya berminta lagi kepada Rasul, zawidni ya Rasulullah, tambah lagi Rasul bekalnya. Maka Rasul memberi bekal kedua, wa ghafara dzanbak, semoga Allah mengampuni dosamu. Jadi ini bekal kedua dari Rasulullah kepada orang yang akan melakukan perjalanan jauh. Nah kita pun sama, ya, sebagai tetangga Pak Ridwan, tetangga Kang Aan, tetangga Pak Wendra, tetangga Pak Imam, kita semua berdoa dari hati yang terdalam, ya Allah ampuni dosa-dosa mereka. Yuk bareng, ya Allah ampuni dosa-dosa mereka, dengan ikhlas. Ini memberi makna dengan kita. Kalau kita dah berkenan meminta kepada Allah agar mereka diampuni dosanya, masa kita tak nak memaafkan kesalahan-kesalahan mereka saat bergaul dengan kita? Kan lucu. Ya Allah ampuni dosa Kang Aan, kata saya, tapi kesalahan dia ke saya itu saya kecualikan. Kecuali dosa saya, dosa dia ke saya belum maafkan ya Allah, tapi engkau maafkan saja yang lain. Masa begitu doanya? Betul lah. Kalau kita dah minta kepada Allah, ya Allah maafin dosa-dosa mereka, itu artinya kita dah lepaskan apapun salah mereka dengan kita. Paham Pak? Nah, maka tuluskan hati kita, lepaskan salah-salah mereka dengan kita. Kata Pak Ridwan tadi, tak mungkinlah 25 tahun saya bertemu ibu bapak tak ada salah sedikit pun. Boleh jadi Pak Ridwan sakit gigi, betul lah, ketemu sama tetangganya ibu nyapa, dia tak balik nyapa. Kenapa? Orang sakit gigi. Kata ibu, memang sombong kali bapak tuh. Kan begitu Pak Ridwan, padahal bapak tak ada menyengaja. Nah hal-hal seperti itu tolong maafkan. Gimana Bu? Mau memaafkan yang 11? Insya Allah tak ada berat sedikit pun. Betul nih. Bau-bau sedikit dari comberannya lewat ke rumah ibu dimaafin juga ada? Hah? Enggak. Tanggaan. Imam tanggaan. Kalau buang dari WC kemana? Ya lewat rumah kita. Lagi makan tercium baunya, aduh katanya bau pesing nih. Bisa jadi dari rumah bapak kan? Coba mengganggu hidung orang tuh dosa dak? Mengganggu telinga orang, mengganggu mata orang, dosa. Mungkin mereka tak bermaksud menyakiti, betul lah, tapi otomatis buang yang bau, yang nyium bukan dia aja, tangganya. Nah yang kayak gitu tolong maafkan. Insya Allah ya, hutang 100 ribu yang lupa bayar maafin juga lah. Saya husnudzon dengan yang 11 nih, orang kaya semua. Tapi kan boleh jadi satu waktu lupa bawa duit, pinjam kawannya, lupa bayar, kan bisa jadi Pak Wendra ya, bisa jadi. Mau tak memaafin yang 100 ribu lah? Yang 1 juta? Oh enggak, baru sama. Yang 1 juta belum, katanya Pak Jal. Oleh 100 ribu dimaafin. Nah oleh karena itu kepada yang 11, kalau betul lah, kalau ibu berhutang, kecuali ke bank lah, kalau bank kan susah minta permisinya kan. Kalau ibu bapak masih ada hutang dengan pribadi orang, tolonglah sampaikan, mohon maaf dulu belum kami bisa bayar. Jangan sampai bapak dah sampai sana mereka begumam di rumah sama istrinya,
Berhaji pandai gitu kan, hutang lupa. Coba kalau kita datang dulu, minta maaf, insya Allah nanti kami upayakan. Paham Bu? Paham Bu? Kenapa saya sampaikan itu? Karena ini kadang kita anggap bukan dosa, padahal matlul ghaniyyi zulmun. Ulang hadis nih yo. Matlul ghaniyyi zulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia memiliki kemampuan untuk membayar, itu adalah kezaliman. Itu adalah kezaliman. Nih, mohon maaf, saya tidak ada maksud menyinggung ya. Saya kan tak kenal semua. Ya, ini pure pengetahuan aja. Jangan pula Bapak dari siapa Rustam tahu saya punya hutang kan? Janganlah. Tak ada Ustadz ahli bisik, tak ada. Pure, saya tak ada tahu yang mana satu yang punya hutang kan. Nah, matlul ghani dulmun, menunda-nunda membayar hutang padahal dia ghani, berkecukupan, ada kemampuan untuk bayar, itu kezaliman. Nah, karena itu kezaliman, andai itu ada di antara kita, maka segeralah minta maaf dulu, betul? Jangan sampai menjadi penghalang perjalanan ibadah mulia kita ini, insya Allah Bu ya. Nah itu. Ternyata laki-laki tadi belum juga cukup dibekali dua hal, sehingga beliau bahkan bersumpah bi abi anta wa ummi, demi bapak dan ibuku ya Rasulullah, saya menjadikan mereka berdua tebusannya, zidni ya Rasul, tolong kasih lagi bekal saya. Maka Rasul ngasih bekal yang ketiga, yassara lakal khaira aina ma kunta wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Semoga Allah memudahkan kebaikan untukmu dimanapun kamu berada. Semoga Allah memudahkan kebaikan untukmu dimanapun kamu berada. Nah, kita pun ngebekalin yang 11 tetangga kita, saudara kita dengan yang ketiga ini. Ikuti saya ya. Ya Allah, mudahkan seluruh kebaikan untuk mereka dimanapun mereka berada. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau bahasa Arabnya agak susah, betul lah. Nah, kalau ibu mau, ini kan direkam pakai Facebook. Cobalah Facebook Sakinah tuh dibuka tuh, betul lah. Ini Edi buat siaran tak ada yang nonton. Saya tengok cuma 6 yang nonton tuh, paling banyak 11. Itu pun kawan-kawan saya, ya kawan-kawan saya. Masa orang THI saya bilang tak ada yang nonton. Nah, kalau ibu mau dengarkan Facebooknya Masjid Sakinah, saya baca ulang ya. Nanti ibu diulang-ulang aja di Facebook tuh. Zawadakallahu taqwa. Ulang ya, ibu ikuti. Zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsuma kunta. Semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan, dan semoga Allah memaafkan dosa-dosamu, dan semoga Allah memudahkan seluruh kebaikan untukmu dimanapun kamu berada. Nah, itu doanya ya. Nah, kita berdoa dengan doa Rasulullah SAW untuk ibu, bapak, tangga kita, saudara kita, abang kita, adik kita yang 11 tadi ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca daripada doa Rasul tadi Allah dengar, sehingga saudara kita yang 11 ini betul-betul dibekali ketakwaan, dimaafkan dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, kemudian seluruh kebaikan bisa mereka raih. Amin ya Rabbal
alamin. Berikutnya hadirin, peristiwa ini juga istimewa bagi kita karena yang 11 nih secara tidak langsung berkata dengan kita, kami ini bukan yang terkaya di antara ibu bapak. Betul tidak Kang Aan? Kang Aan paling kaya tidak di THI ini? Tidak, kata Kang Aan. Kata Pak Wendra, saya ini bukan yang paling sehat. Kata Pak Imam, saya ini orang yang bukan paling terhormat. Kata Pak Ridwan, saya ini bukanlah orang paling muda. Betul? Tapi dengan tekad ingin tunaikan apa yang Allah perintahkan, Allah mudahkan urusan saya. Kapan ibu dan bapak punya niat untuk melakukan seperti apa yang kami lakukan? Seolah-olah begitulah. Cuman kan itu lisanul hal namanya, bahasa tidak pakai ini. Betul tidak? Artinya kita harus terenyuh juga toh Bu. Betul? Harus terenyuh juga hati. Kapan kami bisa seperti mereka? Jangan sampai orang pergi itu dalam hati itu selambe aja. Pergilah. Tak ada sedikit pun kita nak niru kebaikan ini. Nah ini makanya haji ini agak lain sedikit. Haji ini ibadah yang tak boleh disembunyikan, betul tak? Tak bisa Kang Aan sembunyi-sembunyi pergi 40 hari. Pasti tetangganya nanya satu waktu kan, kemana katanya, pintu nih nutup terus. Betul tak? Punya anak harus dititipin, betul tak? Makanya haji ini open, ibadah yang terbuka. Salah satu hikmahnya itu apa? Memberi motivasi kepada yang lain yang belum bisa pergi untuk punya niat. Paling tidak apa? Untuk punya niat. Kalau Bapak pernah ngaji malam Ahad kemarin di sini, malam Jumat ya, malam Sabtu, saya pernah membacakan judul hadis begini, babun istihbabu tarkit tarappu'i fil libasi tawadu'an. Bab disunnahkannya kita tidak bergaya-gaya dalam berpakaian karena merendahkan hati di hadapan manusia. Kata Imam Muhammad bin Alan, pensarah hadis tersebut, orang kaya dia bisa memilih baju paling mahal, tapi dia tak pilih itu. Dia pilih pakaian yang sederhana aja kayak orang. Tujuannya apa? Tawadu, merendahkan hatinya, tidak mempertontonkan sampai orang sakit hati. Tawadu. Maknanya apa? Berarti kalau orang berpakaian sederhana tapi karena tak punya untuk beli, itu tidak disunnahkan. Hal seperti itu memang tuntutannya seperti itu, betul tak? Kecuali kata beliau, kalau saat dia miskin memakai pakaian yang sederhana itu dalam hatinya ada niat, ya Allah, andai engkau nanti menganugerahi saya kekayaan, saya tetap pakaian itu nak sederhana. Maknanya apa? Meskipun Bapak hari ini belum punya uang cukup untuk berangkat, baru punya uang 500.000, tapi Bapak bikin komitmen dengan Allah. Ketika nengok yang 11 ini nak berangkat, bikin komitmen di hati dengan Allah, ya Allah, andai uang ini engkau kembangkan sehingga menjadi berlipat cukup untuk saya pergi, saya nak pergi juga kayak tetangga kami yang 11 itu. Paham Pak? Coba komitmenkan itu dalam hati. Kata beliau, kalau kita punya komitmen begitu dengan Allah, maka itu sudah terhitung kita punya pahala berhaji, meskipun baru niat.
Maka ada hadis, niyatul mukmin khairun min amalih. Komitmen mukmin dalam hatinya untuk tunai ibadah itu lebih baik daripada dia mempraktekkan ibadahnya tersebut. Paham Pak ya? Kenapa lebih baik baru komitmen di hati? Karena ketika baru niat itu masih bebas dari penyakit. Tak ingin dipuji wong masih dalam hati, tak ingin disanjung wong masih dalam hati. Tapi kalau sudah kayak yang 11 nih, dah diketahui bajunya dah putih, betul lah, berangkatnya tanggal 24, terbangnya tanggal 25, itu setan mulai bermain tuh, betul lah, setan mulai bermain. Ditiupkannya ke telinga Pak Imam, kamu lebih hebat Mam, kata setan nih Pak Imam, betul lah, kamu bukan eselon 2 tapi kamu bisa berangkat haji. Misal nih, kan setan Pak Imam, bukan saya yang ngomongnya ya, ini diandai-andai saja. Akhirnya Pak Imam menilai diri sendiri, mantap aku, kata Pak Imam. Dia memuji diri sendiri. Nah itu apa namanya? Itu udah kena penyakit. Tapi kalau masih komitmen hati, orang tak nampak kan, apa yang nak kita bangga? Betul lah Pak? Nah maka saya ngajak dengan ibu bapak semuanya yang ada di hadapan saya hari ini, kalau kita belum berangkat, coba niatkan. Kita pun ya Allah, kalau punya rezeki sehat kayak mereka, rezeki uang kayak mereka, rezeki kesempatan kayak mereka, saya juga nak tunai apa yang engkau perintahkan. Udah disimpan belum dalam hatinya? Udah belum? Oh, jangan pula tak ngikut. Karena ada juga Pak begini, ini cerita haji ini unik. Ada saya pernah ngobrol, saya bilang Pak kenapa tak ada mau daftar? Saya ini kotor baru Islam katanya. Saya ini kotor baru Islam katanya. Takut saya katanya, terbongkar kotor saya. Ada orang punya alasan gitu Pak, tak punya komitmen nak berhaji itu, takut. Bukan takut pesawat, takut dirinya kok kotor. Padahal tak begitu Pak. Boleh jadi justru Bapak berangkat tunai perintah Allah, kotor-kotor itu Allah buang total setelah Bapak menginjakkan kaki di tanah suci. Betul gak? Ada lagi orang tuh takut naik haji itu kenapa? Nanti takut kalau kenduri suruh baca doa gitu. Nanti Pak Wendra ada balik haji itu, nanti Ustadz Ali itu silahkan Baji kata, pimpin doa. Itu jadi bayang-bayang dia, malah lagu katanya. Tapi di THI tak ada, doa itu spesial Ustadz Ali, tak boleh ambil, itu porsi dia, tak boleh diambil Pak Haji. Jadi aman Pak ya, ya Pak Ridwan ya, takkan disuruh nanti, aman tuh. Standby aja samping Pak Ali, ya. Aminkan yang kuat. Ada tuh Pak. Nah itu kalau di kampung iya. Kalau agak kota sikit enggak lah. Itu ada spesial ustaz. Kalau di kampung nih doa. Apalagi kalau sudah berani pakai gamis. Oh ngeri itu Pak kalau di kampung. Silakan Pak Kiai katanya. Padahal bukan Kiai. Gara-gara gamisan. Pakai haji lagi kan? Oh. Nah agak sungkan orang nah hajian. Nah kalau di THI enggak. Maka bagi ibu, bagi bapak yang hari ini oleh Allah belum dikodarkan untuk berangkat, niatkan di hati bahwa kalau kita diberi nikmat sehat kayak yang 11, diberi nikmat harta seperti mereka, diberi nikmat sempat seperti mereka, niatkan ya Allah kami pun nak berangkat. Ini ada tafsir di Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan firman Allah tentang haji kepada Nabi Ibrahim. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa adzin fin nasi bil hajj. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Wahai Ibrahim, serulah olehmu manusia agar mau berkunjung ke rumahku ini. Maka mereka akan datang memenuhi seruanmu itu dengan berjalan kaki
dan naik unta yang kurus saking jauhnya. Mereka datang dari seluruh penjuru negeri. Nah, ketika perintah itu turun, Nabi Ibrahim mengadu kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana saya boleh menyuruh seluruh manusia sedangkan suara saya terbatas?" Maka Allah jawab, "Ibrahim, seru saja. Biar aku yang menyampaikan seruanmu itu kepada mereka." Ayo kita kaji ini tafsir. Ibrahim, seru saja. Biar aku yang menyampaikan seruanmu itu kepada manusia. Kata para ulama salaf meriwayatkan, banyak yang meriwayatkannya itu. Ketika itu sudah disampaikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, maka ada 3 riwayat. Ada yang menyampaikan bahwa beliau naik ke Ka'bah, ada yang menyampaikan beliau naik ke Bukit Sofa Marwah, ada yang menyampaikan bahwa beliau naik ke Gunung Kubais, menyeru kepada manusia, "Ayyuhan nas, innallaha inna rabbakum qad bana lakumul bait fahajju." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah membuatkan rumah bagi kalian, maka kunjungilah rumahnya itu. Itu kata para mufassir. Ketika Nabi Ibrahim mengucapkan seruan itu, Pak, itu gunung-gunung sama bukit-bukit itu merendah semuanya, agar suara Nabi Ibrahim itu tak terhalang oleh mereka. Pokok-pokok yang tinggi merunduk semuanya, agar suara itu tak terhalang. Sehingga seluruh makhluk, mau gunungnya, mau bukitnya, mau pokoknya, mau binatangnya yang mendengar seruan Nabi Ibrahim, hatta bayi yang masih ada dalam rahim dan hatta cikal bakal manusia yang masih ada di sulbi manusia laki-laki itu menjawab. Jawabannya gimana? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami mendengar seruanmu, kami datang memenuhi panggilanmu. Apa yang ingin saya sampaikan? Nabi Ibrahim itu sama kayak ibu, sama kayak bapak. Ya Allah, macam mana saya boleh haji? Duit di tabungan pun cuma 250, ya Allah. Padahal pelunasan sekarang 22 juta. Tabungan awalnya 25 juta. Ini saya cuma punya 250.000, ya Allah. Nah, kalau kita nak niru Nabi Ibrahim, tak usah khawatir. Kamu punya niat saja, biar aku yang menyampaikan jiwa ragamu ke tanah suci, tanah suci. Kalau tak ada niat sama sekali, macam mana nak sampai? Betul tidak? Bapak tak ada niat sama sekali nak mengunjungi Baitullah tuh, macam mana nak sampai ke tanah suci? Jadi Nabi Ibrahim pernah ngeluh, Pak. Macam mana ya Allah, suara saya terbatas, tak bisa saya menyeru semua orang. Allah bilang dengan Nabi Ibrahim, sudah seru saja, biar aku yang menyampaikan. Paham Pak ya? Jadi kalau sudah ada niat, insya Allah ada jalan yang Allah mudahkan. Ada jalan yang Allah perlihatkan sehingga boleh sampai ke tanah suci. Saya punya cerita, saya baca di Facebook, di Google, orang Afrika ceritanya nih Pak, pedalaman lagi. Dia tuh bermimpi dari lama bahwa dia boleh mengunjungi Baitullah. Cuman orang kampung, orang gunung, duit ya hanya dapat dari perah susu gitu aja kan. Satu waktu katanya ada pesawat orang Eropa lewat, orang Turki lewat. Ada yang jatuh dari pesawat, dipungut sama dia, ditaruh di rumah. Selang beberapa hari ada orang datang dengan alat, diketahui bahwa alat yang jatuh itu di rumah bapak itu. Dia bersalam, disampaikannya, Bapak ada tak menemukan alat seperti ini? Oh ada katanya, itu dari pesawat lewat, saya simpan.
Lalu ditanya, kamu dari mana? Saya dari Turki. Saking terima kasihnya orang Turki ini, dia peneliti Pak, peneliti. Apa hajat Bapak yang boleh kami bantu? Atau berapa Bapak minta dengan jasa Bapak menyimpan ini dengan nama? Apa jawaban Bapak itu? Bapak Afrika dia. Dia bilang, saya ini dari dulu dah berkeinginan kuat ingin sampai ke Baitullah, cuman tak kesampaian terus. Apa jawaban peneliti itu? Bapak siapkan waktu, siapkan baju, saya berangkatkan. Pedalaman Afrika, punya niat dari lama. Dia tak bisa ngebayangin dari mana itu jalan boleh berangkat ke tanah suci. Allah punya kehendak. Dijatuhkannya alat orang Turki dekat rumah dia. Bapak tak usah ngebayang, oh nanti kalau ada pesawat aku tunggu apa yang nak jatuh. Bukan. Allah tuh Pak punya rencana tak bisa kita bayang. Betul lah? Min haitsu la yahtasib. Dari jalan yang tak diduga. Boleh jadi Bapak ngobrol sama Pak Gubernur, betul lah? Kawan, kata Pak Gub, belum naik ya? Belum, nantilah naik tahun depan. Kan boleh jadi. Tak mimpi-mimpi. Kayak kawan saya begitu. Dia bukan pejabat, bukan juga penceramah. Dia kerjanya ngimam aja, tak kemana-mana. Asbab ketemu pejabat baik, ngopi, makan prata, ditanya, Pak Imam dah umrah? Belum Pak Gob, kata. Pergilah ya. Kalau orang baik kaya, cakapnya itu tak panjang, pergi ya. Pergi Pak, dibayar ke travel. Mimpi kata Pak Imam, tak ada sedikit. Kerjaannya ngimam aja, tak banyak cakap Pak Imamnya. Alhamdulillah. Nah itu kalau Allah punya kehendak. Andai pun tak sampai secara kenyataan, tapi Bapak dah ada niat, Ibu dah ada niat untuk bisa pergi ke yang 11 ini, maka nanti balik ke akhirat Ibu Bapak akan terkaget-kaget. Kenapa? Dalam catatan amal ada pahala haji. Ada pahala haji. Ya Allah, kok ada pahala haji? Saya kan tak sampai. Kamu kan dah niat. Kamu dah niat. Kalau Bapak tak percaya, ada dalil, tapi di kasus ibadah yang lain. Apa? Dalam hadis sahih disebutkan ketika Rasulullah SAW sedang perang Uhud kalau tidak salah. Ketika beliau menaiki gunung, bukit, menuruni bukit, berjalan dekat lembah-lembah, beliau bersabda dengan sahabat-sahabat tentaranya itu, sesungguhnya di Madinah itu ada laki-laki yang tidaklah kita menaiki bukit, menuruni bukit, kita menyusuri lembah-lembah ini, melainkan mereka ikut naik dan turun bersama kita. Sahabat kan heran, macam mana Rasul katanya, mereka di Madinah kok ada bersama kita? Kata Rasulullah, mereka di hatinya itu menggebu-gebu nak pergi jihad kayak kalian, cuman kaki mereka setruk. Mereka tak punya pedang, tak ada kendaraan unta atau kuda yang mereka bisa kendarai. Akhirnya mereka tak bisa berangkat. Berarti hanya punya niat, tak bisa menjelma. Kata Rasulullah, itu orang bersama-sama dengan kamu berperang di sini. Nah ini untuk kita. Kalau yang 11 nih Bu, mohon maaf, mereka dah setahun lebih manasik sama Haji Sabki. Betul lah. Jadi kalau saya terangin lagi sekarang, wah itu Pak Rustam dah lewat itu. Dah pintar semua ini. Pak Imam dah pintar, Pak Ridwan apalagi. Ya ibu-ibu yang 7 tuh udah di luar kepala semua. Betul lah ilmu manasik. Ya maka saya tak ulas lagi itu, nanti di ujung aja sedikit. Nah ini untuk kita yang tak pergi, niatkan untuk bisa pergi. Makanya dalam sholat tuh, lepas sholat khususnya, betul?
berdoalah dengan Allah, ya Allah bantu kami untuk bisa mengunjungi Baitullah. Gitu Pak. Kalau tak pakai bahasa Arab pun tak ada masalah, asal di luar sholat. Betul tak? Gitu. Jangan sampai tak ada keinginan sama sekali. Mengapa? Karena ulama ittifaq, konsensus, ijma' bahwa hukum haji itu adalah wajib bagi setiap kaum muslimin yang mampu. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Adalah karena Allah semata wajib bagi manusia mengunjungi Baitullah, yakni bagi manusia yang memiliki kemampuan di perjalanan. Nah, kalau kita meyakini itu kewajiban, kita harus punya keinginan untuk menunaikan. Bukti bahwa kita ingin menunaikan itu paling tidak berkomitmen di hati, kemudian berdoa kepada Allah agar kita diberi kemampuan untuk sampai ke tanah suci. Kemudian momen terhebat hari ini juga adalah bahwa kita mengirimkan 11 delegasi. Jadi ini wakil-wakil kita semua nih Pak. 11 delegasi untuk mengikuti muktamar internasional. Oh, muktamar internasional. Mereka ini yang 11 akan ngumpul Bu, jutaan orang di satu tempat yang sama. Maka kita menunggu hasil nanti. Kang Aan, ya, Pak Wendra, Pak Imam, Pak Ridwan, ibu-ibu, Ibu Samsuar, ya, Ibu Samsuar ya, Samsumar, Ibu Weni, Ibu siapa lagi? Ibu Wita. Kami menunggu hasil muktamar internasional nanti. Ini serius nih Pak, serius. Maka ini jangan jadi beban, tapi kami nunggu Pak. Kami memang tak nak ngetes lah, gitu kan. Cuman kami menunggu. Biasanya kan delegasi itu kan ditunggu, betul lah. Orang NU ngirim delegasi ke OKI misalnya kan, nanti kan menyampaikan hasil apa betul? Ini mohon maaf, bangsa ini salah satu pendekar perjuangannya itu para haji ini. Jadi orang setelah berhaji itu balik ke tanah air yang sedang dijajah itu, dia menjadi pelopor pergerakan. Betul lah? Menjadi pelopor pergerakan yang menggerakkan orang Indonesia saat itu untuk melek bahwa kita ini tak pantas dijajah orang. Betul? Maka ada yang mengobarkan semangat dengan jihad, ada yang mengobarkan semangat dengan pendidikan, ada yang mengobarkan semangat warga Indonesia itu dengan apa? Organisasi. Hasil dari mana? Didikan muktamar haji. Nah maka konon cerita haji itu ditempelkan sebagai gelar kita itu untuk memudahkan Belanda mendeteksi di mana ada orang dah berhaji. Betul lah? Oh kampung ini kan gampang Belanda nanya di mana ada Pak Haji, oh kampung itu. Itu hati-hati kampung tuh. Kenapa? Dah ada Pak Haji. Berarti orangnya dah melek pikirannya. Oh itu Pak. Keterusan sampai sekarang orang berhaji ditempelin H. Betul lah? Ditempelin H. Coba Bapak pergi ke Arab, ada tak doktor haji? Tak ada. Syekh Utsaimin hajian lah, hajian tapi tak ada Haji Utsaimin. Syekh Sudes ada hajinya dah? Oh sering tuh, tak ada kita dengar Haji Sudes, tak ada kan? Nah, di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di Singapura tradisi itu melekat sampai sekarang. Tak apalah, itu kan tradisi. Cuman pesan saya, nanti Bu Haji tak usah marah kalau saya lupa panggil hajinya. Betul lah? Bu Eni kata saya, Rustam dah hajah nih kata. Tak usah begitulah Bu, betul lah, saya kelupaan kan. Kang Aan marah, biasanya ngajak ngopi gara-gara hajinya lupa, tak ngajak ngopi lagi. Rustam nih tak panggil haji ya. Tak usah kali lah, betul lah. Tapi kalau orang dah panggil haji dengan kita, tak usah ditolak lah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Tak usah panggil haji ya, awas kalau panggil haji. Tak usah gitu kali lah, baik. Itu biasa-biasa aja. Betul lah. Tinggal buktiin bahwa kita nih haji patut untuk ditiru. Nah gitu. Jadi mohon maaf Bu, saya bukan ngasih beban loh, bukan. Ibu nih delegasi kami se-THI. Tak usah sepinang lah keberatan. Se-THI. Berapa pintu Pak RW? THI ini, Pak RT? 700? Hah? 3 lebih. Nah delegasi 400 lebih pintu Bu. Pak, kami menunggu hasil. Cuman saya nak kasih info. Hasil muktamar tuh biasanya satu. Nah, ini hasil muktamarnya nih. Ini kasih kisi-kisi ya. Nanti kalau ditanya Kang Aan sama Ustaz Ali apa hasil muktamar tuh? Satu, kata Kang Aan, kita manusia nih sama dalam pandangan Allah. Kok bisa nyimpulin gitu, gimana Kang Aan? Oh kan pasti ada dialog tuh. Gini katanya Li, waktu kami di Arafah tak ada nampak mana presiden, mana menteri, mana rakyat. Kok bisa? Waktu itu kami pakaiannya sama. Waktu itu kami pakaiannya sama. Pak Jokowi pergi haji takkan pakai jas, takkan pakai beliau hitam putih. Pasti putih-putih tak berjahit. Tak ada kaos dalam, tak ada celana dalam. Semuanya memakai 2 helai pakaian. Maka kita tak ngerti lagi di sana mana Kopassus, mana polisi militer. Mengapa semuanya seragamnya sama? Budak Afrika putih-putih, budak Turki putih-putih, Indonesia pun sama putih-putih. Lalu ada yang istimewa? Enggak, semua di atas tanah, tak ada yang di hotel di Arafah. Semua di atas tanah. Dulu waktu saya pergi hanya berpayungkan tenda sederhana. Kipasnya bukan AC tapi kipas angin. Kecuali yang haji plus. Kalau haji reguler makan bapak, itu siap-siap kipas angin. Tapi kalau yang plus, yang 300 juta, nah itu baru ada AC sedikit. Tapi intinya berpakaian sama. Apa pelajaran muktamar itu? Semua kita tidak ada beda. Di hadapan Allah kita adalah sama. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kamu berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Maka inilah obat untuk penyakit ganas di era modern. Di era modern nih Pak, orang dihargai karena punya pangkat banyak, karena mobilnya mewah, karena rumahnya bertingkat, karena dia punya jabatan. Baru kita mengeluh-elukan orang. Makanya tak heran kita pun menjatuhkan pilihan tuh dengan orang yang ngasih nolnya lebih banyak. Betul tak? Nolnya cuma 4, oh tak dipilih. Kalau nolnya sudah 9, oh duluan tuh. Kenapa? Ya kita hidup di era duit. Sehingga yang kita muliakan tuh yang duitnya banyak. Di muktamar haji itu diberangus. Tidak. Bukan itu yang menentukan kamu mulia. Makanya haji itu sama dengan miniatur kematian. Coba pernah tak ibu lihat waktu Ayah Sani meninggal, beliau pakai kain warna apa? Ayah Sahrul wafat kemarin pakai kain warna apa? Putih. Pakai jas? Pakai kebesaran wali kotanya? Pakai kebesaran gubernurnya. Nah miniatur kematian tuh di Arafah. Semuanya berkain sama, tidak ada model, tidak ada model. Nah artis pergi haji
tak akan dia lenggok-lenggok kayak di atas catwalk. Semuanya bentuknya sama, hanya kain sehelai di atas, kain sehelai di bawah. Maknanya apa? Balik ke THI, hargai semua orang sebagai manusia. Jangan hargai orang karena pangkat dan jabatannya. Jangan hargai orang karena duit dan kekayaannya. Tapi hargai semua orang karena mereka semua manusia. Awas sekali lagi ya. Hargai semua orang karena semua mereka adalah manusia. Maka mohon maaf, dalam hadis disebut, kalau kita menghargai seseorang karena kekayaan dia, maka hilang sepertiga iman kita. Mengapa? Kita telah salah menilai penghargaan kepada manusia. Nah, itu dihasilkan dari muktamar haji di Arafah. Cuman mohon maaf ibu, ibadah haji ini tak kayak ibadah sholat. Kalau ibadah sholat terasa Pak ibadahnya tuh. Kenapa? Kita tak boleh cakap, tak boleh makan, betul lah? Tak boleh ngobrol. Kalau sholat kan terasa macamnya itu ibadah. Yang dibacanya pun bahasa Arab KB, tak ada pakai nyelip-nyelip bahasa Melayu. Betul kan? Dalam sholat. Tapi dalam wukuf di Arafah haji, ibu nanti saat di Arafah tuh ngobrol, mungkin WA-an, mungkin selfie dikirim ke anak. Nah, jangan dikirim siapapun dulu ya. Gitu. Mama di Arafah. Batal tak? Tidak. Coba ibu lagi sholat selfie. Lagi sholat, Allahu Akbar, diambil HP selfie. Batal tak sholat ibu? Kalau ibu lagi haji di Arafah selfie, batal tak haji ibu? Tidak. Maka kalau takwa tak hadir saat di Arafah, tak terasa sedang ibadah. Lapar boleh makan? Makan. Di Arafah nanti ibu dikasih makan siang sekali, pagi sekali, malam sekali. Dikasih buah-buahan, dikasih minuman. Di Mina nanti dikasih kopi sama teh. Coba. Lagi ibadah ngopi. Maka kalau tak takwa menjadi bingkainya, macam camping jadinya ke Trikora. Pernah camping Trikora belum? Masa? Udah lama di sini belum pernah. Lantainya pasir, atasnya tenda, cuman di Arafah tak nampak laut. Yang ada pasir sama pokok. Kalau ibu tak nyadar ini sedang ibadah, ibu nanti akan gumam dengan suami, macam camping bang ya gitu. Padahal inti haji di situ. Inti haji itu di Arafah. Sehingga Rasul sabdakan al-hajju Arafah. Haji itu tak ada lain, tak ada bukan, adalah ini Arafah. Inti berhaji itu adalah di Arafah. Nah, kalau kita tak bisa ngambil pelajaran dari situ, wah itu kosong jiwa kita. Yang ada emosi. Kenapa? Panas, sesak, betul? Panas, sesak. Kemudian nanti tengah malam kita harus naik bus berdesak. Akhirnya uring-uringan. Kayak gini haji ini. Kayak gini haji ini. Kenapa? Takwa hilang dari jiwanya. Sehingga dia hanya melihat keadaan fisik, tidak sampai kepada ruhani. Nah, oleh karena itu, maka dalam Quran ditegaskan, "Faman farada fihinnal hajja fala rafath wala fusuq wala jidala fil hajj." Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dan barang siapa orang telah wajib atasnya haji, artinya bapak ibu sudah berniat, sudah mengucap labbaikallahumma hajjan, sudah berucap nawaitul hajja
wa ahramtu biha wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nah, sudah mengucapkan itu, maka 3 hal Allah wanti-wantikan dengan ibu bapak. Jangan kamu berkata carut, jangan kamu berkata keji, jangan kamu berdebat-debat. Ini ada penekanan nih Pak Ridwan yang 3 nih. Jangan carut. Yang keduanya Pak Imam jangan keji. Yang ketiganya jangan jidal. Coba, ini untuk yang nak pergi ya. Pikir oleh kita. Yang 3 ini biasanya keluarnya dari mana? Dari sini. Dari mulut. Ada yang terkait dengan emosi. Kalau jidal itu kan emosi itu Pak. Kalau pusuk terkait dengan biologis. Biologis tahu ya? Biologis yang ono. Ropas terkait yang ono juga. Ya bayangin lah Pak Imam pergi tanggal 23. Tak sempat lah sekamar dengan istri itu 40 hari. Kang Aan masih muda apalagi. Manusia tuh kalau benda tuh telat, oh mulai meracau Pak. Kan Bapak pernah muda juga. Kalau sekarang enggak lagi lah Pak Rustam. Betul lah. Nah maka ditekanin, jangan cakap carut. Ini menarik nih Pak. Apalagi zaman dulu, orang pergi dari Yaman, naik unta, jalan kaki, kira-kira sampai ke Makkah berapa hari? Pasti bulanan. Apalagi orang Arab makannya daging, kalau kita untung makannya nasi. Makanya tak tegang amat. Oh ini serius nih. Fala rofas. Jangan kamu melampiaskan keinginanmu dengan kata-kata carut. Carut itu yang terkait dengan seksual. Oleh karena itu wanti-wanti nih yang punya Android, betul? Hati-hati buka nanti Google Map. Bukannya Google Map, tapi ujung-ujungnya iklan dibuka pula. Nah itu. Pak Ridwan ya? Hentikan dulu lah WA-WA-an Pak. Betul? Karena WA itu apalagi WA dari tanah air ini, isu-isu politik ini dah hangat nih. Ikut pula komen di Facebook. Betul lah? Oh nanti Bapak di Arafah tuh akhirnya gunjing-gunjing orang. Dasar memang tak benar. Oh mulai gibah. Awas Pak. Padahal dalam Quran sudah dibilang kata-katamu jaga. Kenapa tak boleh debat Pak? Mohon maaf. Semua orang kudu tawaf dekat Ka'bah. Ka'bah terbatas kan lokasinya. Semua orang harus wukuf di Arafah. Arafah itu punya batas. Semua orang harus ngumpul di tenda di Mina. Semua orang harus melontar jumrah Aqabah di tempat lemparan yang satu. Orang berjuta. Ketika orang berjubel di tempat yang sempit, mohon maaf, pasti akan banyak persinggungan. Ketendang orang lah, betul? Belum lagi antara kita dengan ketua regu tak sependapat. Ketua regu bilang kita ngikut instruksi Karom, berangkat ngelontar jam 10. Kita mentang-mentang sehat, tak bisa, saya harus pagi sebelum jam 6. Kata karunya tak boleh lah, kan kita jamaah. Wah saya punya dalil. Akhirnya berdebat. Mulai setelah itu yang muda berangkat duluan, Karom dan Karu ngomong, Buddha itu memang tak tahu diri. Kan gibah jadinya. Paham Pak? Jadi banyak kepentingan. Nah ini macam tak penting, tapi itulah pelajaran haji. Maknanya apa? Setelah kita balik ke Taman Harapan Indah, orang tuh akan macam-macam juga pikirannya, macam-macam juga keinginannya, macam-macam juga perilakunya. Bisa tak kita kayak di hajian, sanggup untuk menahan kata-kata sehingga tidak ngandung ropas, tidak ngandung pusuk, tidak ngandung jidal. Nah maka Imam Suyuti beliau memberikan faidah kepada kita. Apa itu haji mabrur? Haji mabrur itu adalah kata beliau antarji'a khairam mimma kunta, atau dengan gaib
ayyarji'a khairam mimma kana wala yu'awida 'alal masyi. Apa itu haji mabrur? Haji mabrur itu sebalik haji, dia lebih baik keadaannya. Waktu sebelum haji biasa-biasalah, tapi balik haji berubah. Berubahnya itu bisa 10%, berubah baik maksudnya, bisa 20%, pokoknya ada perubahan. Kemudian kemaksiatan tak lagi dikontinyukan. Kalau tak ada sama sekali maksiat, tak mungkin lah. Betul lah, karena kita masih manusia. Kenapa begitu? Karena dia mengambil pelajaran dari muktamar ibadah haji. Dia harus sanggup menahan lisannya apapun kondisi yang terjadi. Paham Pak ya? Kemudian berikutnya, pelajaran terhebat adalah haji itu berbicara tentang sejarah. Bu, udah 2:30 Bu. Kalau saya masih semangat, tapi ibu tak tahu, karena saya pernah jadi pendengar. Jadi pendengar nih capek Pak, serius. Saya pernah jadi santri, sampai sekarang masih nyantri juga. Waktu jadi santri, yang terkenang oleh saya tuh saya tidur. Pak Kiai ngajar saya tidur, itu yang terkenang. Kenapa? Ternyata jadi pendengar nih Pak, berat. Kenapa? Dia harus mempertahankan pinggang, harus mempertahankan pantat, harus mempertahankan telinga, harus mempertahankan mata, harus mempertahankan otak. Kalau jadi penceramah itu disuruh 2 jam aja, asal pintar penceramahnya, tak habis tuh cakap. Kenapa? Dia menjadi perhatian orang. Ngantuknya hilang, karena tak mungkin ceramah sambil ngantuk. Betul lah. Nah, makanya saya nanya, mau lanjut atau salam? Itu. Mau lanjut atau salam? Karena kalau ibu tak suruh salam, jam 3 baru bubar. Terserah katanya. Kalau terserah, nanti tunggu salam saya saja. Ya. Dah, nanggung ya, sikit lagi. Yang berikutnya Ibu Bapak, pelajaran terhebat daripada itu semua adalah bahwa ibadah haji ini bercerita tentang sejarah. Maka boleh Bapak baca, saya bacakan ayatnya ya, biar Bapak ngerti. Saya ngomong tidak ngawur maksud saya. Takutnya ini ngawur dah. Saya bacakan dulu firman. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Sampai situ aja ya. Sesungguhnya ini berita nih dari Allah kepada kita umat Nabi Muhammad. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun oleh Allah di muka bumi ini adalah rumah yang dekat Makkah, yang penuh barokah, yang menjadi petunjuk bagi alam raya. Di situ, di dekat rumah itu ada tanda-tanda yang jelas. Di situ ada telapak kaki bekas berdirinya Ibrahim. Bahasa kita dalam sejarah dulu apa? Bekas tapak kaki itu apa? Ketua? Ya dulu ada istilahnya apa? Prasasti atau apa namanya? Kayak di Candi Mendut tuh kan ada prasas. Ini awas, ini cerita ini. Cerita Quran itu cerita itu tak mungkin bohong. Tak mungkin betul tak tapak kaki Nabi Ibrahim itu. Allah yang menyebut. Coba apa hubungannya haji dengan kita mengunjungi tapak kaki Nabi Ibrahim? Dulu tapak kaki itu nempel di Ka'bah katanya. Zaman Sayyidina Umar digeser agak ke sebelah sini. Kenapa? Karena orang disunahkan sholat
dekat makom Ibrahim itu. Sedangkan orang tawaf juga. Jadi untuk memudahkan orang sholat dekat tapak kaki itu dan orang tawaf, nah maka oleh Sayyidina Umar dipindahin agak jauh seperti sekarang. Apa maknanya? Artinya begini Pak, tapak kaki itu ngasih tahu dengan kita bahwa dulu ada pejuang hebat yang berjalan jauh dari negeri Syam, Palestina sampai ke tanah Makkah demi tersebarnya tauhid. Karena Allah memerintahkan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu dengan 2 komitmen. Satu, an la tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit ta'ifin wal qa'imin war ruk'is sujud. Ini komitmen Nabi Ibrahim yang dipegang dari Allah. Kamu makmurkan ini rumah dengan 2 catatan. Hilangkan kemusyrikan dari sini. Bersihkan rumah ini untuk orang-orang yang tawaf, yang beribadah, yang ruku dan sujud. Paham Pak ya? Nah, dibuktikan perjuangan Nabi Ibrahim sampai ke tanah Makkah nih bahwa bekas tapak kakinya itu tergambar dalam sebuah batu. Apa maknanya Pak? Hidup nih jangan melupakan masa lalu demi terbangunnya masa depan. Jangan memutus mata rantai kehidupan. Bapak jangan membuat langkah awal membangun masa depan dengan melupakan masa lalu. Tak boleh. Kita harus menjadi mata rantai berikutnya dari mata rantai yang sudah ada. Begitupun negeri ini. Ketika kita nak bangun negeri ini, jangan menatap ke masa depan tok tanpa memandang masa lalu. Hancur Pak. Bangsa yang melupakan masa lalunya, dia akan hancur oleh tangan dia sendiri. Paham Pak ya? Nah kita contoh ini, kita bisa duduk aman di masjid, ceramah sampai 1 jam lewat, betul? Bisa aman seperti ini tak terjadi sekonyong-konyong. Ada darah dulu yang harus berkorban, betul? Ada keringat, ada harta yang harus dikorbankan demi kita anak cucu mereka bisa hidup aman, damai, sejahtera, rukun dengan sesama anak bangsa. Kita dulu pernah bergejolak dengan saudara kita sendiri yang berbeda paham. Ada komunisme, ada DITII, ada PRRI Permesta, betul? Itu adalah bagian dari perjalanan masa lalu kita yang harus kita tatap. Betul? Bahwa aman kita hari ini ternyata punya modal yang sangat luar biasa. Baru kita dengan modal masa lalu tuh membangun masa depan. Makanya haji itu kita lihat ketika ibu di Arafah itu meniru Nabi Adam dan Siti Hawa, betul? Ketika kita di Muzdalifah, ketika kita di Mina meniru Nabi Ibrahim. Coba ibu nanti di Mina lontar-lontar. Kalau kita tak ada takwa, tak ada kerjaan orang nih. Apa? Yang dilontar kerikil, betul lah? Yang dilontarkan kerikil. Yang menjadi sasaran lontaran apa? Tugu tinggi, Jamarot itu kan? Apa lontar? Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Kan di sini bisa juga lontar-lontar. Lalu apa intinya? Kita sedang merekonstruksi satu perbuatan hebat yang terjadi di masa lalu. Apa? Pernyataan Ibrahim bermusuh dengan setan. Ketika Nabi Ibrahim nak tunai apa yang Tuhan firmankan dalam mimpinya, sembelih putramu itu kalau memang engkau mencintai aku. Dibawa Nabi Ismail ke sana. Sebelum sampai ke tempat penyembelihan, betul? Setan datang, masa anak yang kau tunggu berpuluh tahun nak dikorbankan? Betul lah? Bukan tak terpikir oleh Nabi Ibrahim, tapi yang ngomong tuh setan, diambillah batu, dilempar pak setan tuh. Akhirnya setan lari. Tak berhenti, digoda lagi. Maka kita melontar itu 3 kali. Jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah. Paham Pak? Itu apa?
sejarah. Maka kita tanggal 17 Agustus senantiasa upacara. Untuk apa? Bukan memuliakan bendera yang berupa kain, itu bukan. Tapi kita sedang merekonstruksi masa lalu agar terlihat hari ini bahwa aman kita harus ada darah yang merah, harus ada ketulusan yang putih. Baru kita melanggang laju menuju masa depan. Maka dalam sholat pun Nabi Ibrahim digandengkan dengan Nabi Muhammad. Karena itulah bapak para nabi dan para rasul. Aduh, tak ada air bu, parau saya, betul lah. Nak minum sendiri malu. Saya rasa kalau tak di stop oleh saya sendiri, betul lah, saya tak berhenti. Ya, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini mohon maaf Pak, Bapak yakin lebih tua dari saya, Ibu pun sama. Saya tidak maksud menggurui ya. Mudah-mudahan yang saya ucapkan benar, mudah-mudahan jadi yang bermanfaat. Kalaupun pastinya namanya manusia pasti ada salah kan, baik saya sengajakan atau tidak, mudah-mudahan Allah memaafkan, betul? Dan semoga yang salah itu Allah lupakan aja, tak menjadi pedoman hidup kita. Tapi yang benar mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita doakan Bapak Ibu yang akan berangkat menjadi delegasi kita. Ada titip dari kami, tak usah sebut nama kami ya, karena kami ini kebanyakan. Pertama titipnya, doakan kami yang ada di tanah air. Mudah-mudahan kami senantiasa mendapat petunjuk Allah. Di dunia senang, di akhirat senang. Yang kedua, doakan bangsa ini. Mudah-mudahan senantiasa kokoh eksis menegakkan keadilan. Betul, memperjuangkan kesejahteraan. Kemudian damai, aman, rukun. Karena di negeri inilah kita dilahirkan, dan di negeri ini juga kita menyembah Allah, dan di negeri ini juga kita akan dikebumikan. Doakan negeri ini. Kemudian sesampainya di Madinah, tolong sampaikan salam kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumkan saja, ya Rasulullah, ada salam dari seluruh jamaah Masjid As-Sakinah. Bu ya, bersalamlah kepada beliau, bersalamlah kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Mudah-mudahan ya salam kami mereka dengar dan kita mendapat barokahnya, amin ya rabbal alamin. Mari kita doakan, mudah-mudahan perjalanan dari tanah air, selamat pulang ke tanah air, selamat sampainya di tanah suci, seluruh ibadah bisa mereka tunai dengan sempurna, dijauhkan dari bala bencana, dan seluruh keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan dijaga Allah. Harta benda yang disisakan di tanah air mudah-mudahan dijaga Allah, barokah adanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yauma yakumul hisab. Allahumma ij'al hajjahum hajjam mabrura wa sa'yahum sa'yam mashkura wa tijaratahum tijaratan lan tabura. Allahumma ij'al hajjahum hajjam mabrura wa sa'yahum sa'yam mashkura wa tijaratahum tijaratan lan tabura. Allahumma ij'al hajjahum hajjam mabrura wa sa'yahum sa'yam mashkura wa tijaratahum tijaratan lan tabura. Allahumma zawidhumut taqwa waghfir dzunubahum wa yassir lahumul khairat aina ma kanu ya Allah ya arhamar rahimin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz yang telah memberikan dengan lebar tentang pesan lagi. Berikutnya yaitu acara salam-salaman. Kita berbaris kepada calon haji, mungkin bisa berdiri di depan. Kita bersalaman berbaris langsung menuju ke meja hidangan. Ibu-ibu tolong kondisikan seperti yang telah sampaikan tadi. Para calon haji mungkin berdiri di sini, kita berbaris mengitari Bapak calon haji langsung menuju ke meja hidangan. Meja hidangan jangan dibuka dulu sebelum salam-salaman dimulai. Sekali lagi, meja hidangan jangan dibuka dulu sebelum salam-salaman dimulai. Perintah MC. Ustaz, kita berbaris langsung menuju ke meja hidangan. Ya, selamat langsung ke sana. Ya, selamat. Ustaz langsung ke meja hidangan.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.